Saya melihat dari depan ini wajah yang penuh sukacita pagi hari ini. Semuanya senang, semuanya happy karena apa? Ada Yesus dalam hidup kita. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk semua yang telah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambil mengingat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kita dan telah kita terima sepanjang hidup kita, terlebih sepanjang minggu ini, saya mengajak kita mensyukuri semua rahmat Tuhan itu dengan sebuah pujian dengan judul Oleh Karena Kemurahan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dengan syukur pada Tuhan yang telah menolong kita sampai hari ini. Mari kita nyanyi bersama-sama dan kita nyanyikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Lagi dari awal kita nyanyikan bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan saja menyanyikan lagu ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan.
Boleh bergantian dengan bapak-bapak, mari kita nyanyi bersama dari awal. Sambil berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajar. Saya katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara tetap berdiri. Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita menyembah Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita dengan pujian haleluya.
Yesus Tuhan kami yang ada di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami datang menyembah Tuhan, kiranya segala pujian kami, penyembahan kami naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam ibadah ini kehadiran-Mu memberkati kami semuanya, menyembuhkan kami. Dan pimpinlah ya Tuhan dari awal sampai selesai, sehingga sukacita surga itu yang kami nikmati dalam ibadah ini. Seluruh para pelayan-pelayan Tuhan dibimbing oleh roh Tuhan, dengan kuasa Tuhan melayani pada hari ini. Kami siapkan hati kami beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam pergumulan hidup seorang penulis lagu Selamatlah Jiwaku, dia menulis lagu ini karena begitu berat pergumulannya, karena kehilangan keluarganya di tengah-tengah tenggelamnya sebuah kapal yang membawa keluarganya pergi ke sebuah daerah. Tetapi walaupun dia begitu menderita, begitu banyak persoalan yang dia alami, tapi dia mampu berkata di tengah-tengah pergumulan itu, Yesus kuatku. Dan lagu ini dituliskan sampai hari ini. Lagu ini menjadi lagu yang abadi, menjadi kekuatan iman bagi setiap orang percaya. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Selamatlah jiwaku. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh,
Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 23 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang yang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan kematian orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Itulah janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya yang hidup di dalam Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini kita tidak satupun mampu berkata saya sudah sempurna. Saya yakin bahwa seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita banyak melakukan dosa dan kesalahan. Saya mengajak kita merenungkan hidup kita yang berdosa ini. Dan setelah itu nanti kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dahulu menyanyikan sebuah pujian. Oi somuso tedenrao.
berikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang terus mengalir dalam hidup kami. Dengar seluruh seru pengakuan kami dan kejujuran kami di hadapan Tuhan. Mengakui seluruh dosa yang telah kami perbuat. Baik yang dilihat oleh manusia maupun yang tak terlihat, yang dilakukan oleh perbuatan kami, pikiran kami, dalam keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak, dengan pelayanan yang telah Tuhan berikan. Bahkan dosa kami kepada para pelayan Tuhan, pada pemerintah kami, pada negara kami. Dan terlalu banyak kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Karena pengampunan-Mu ada atas kami dan kasih karunia-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kami perlu Yesus mengampuni kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dan ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Salib-Mu ya Tuhan. Bila salib-Mu nyata di depan, tunjukkan berita pengampunan untuk kita semuanya dari Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk dalam sakramen baptisan. Sebelum kita masuk dalam sakramen baptisan, maka saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat firman Tuhan dalam Lukas, kitab Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 10, kita lihat ayat ini bersama-sama. Kita baca dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita setelah mendengarkan firman ini. Kita akan masuk dalam baptisan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melaksanakan baptisan dewasa kepada saudara kita Dia Hayu Andani dan Murni Rahayu. Kita bernyanyi, Kuberikan Hatiku. dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan melihat saudara-saudari Diah Ayu Andani dan Murni Rahayu yang akan menerima baptisan kudus. Engkau telah mengenal saudari ini hingga ke dalam lubuk hati terdalam. Apakah mereka sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura? Kasihanilah dan kuatkanlah mereka agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudari Diah Ayu Andani dan Murni Rahayu ini dengan darah-Mu yang kudus, dan curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati mereka agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup di dunia ini hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudari Diah Ayu Andani dan Murni Rahayu yang dikasihi Tuhan, saat ini saudari datang ke hadirat Allah untuk meresponi anugerahnya dalam Kristus Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Melalui pengajaran, saudari telah memahami bahwa seharusnya kita, orang-orang berdosa, layak dihukum dan menerima kebinasaan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan kesadaran itu, saudari Diah Ayu Andani dan Murni Rahayu datang menyambut kasih Allah dengan pengakuan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Anugerah keselamatan itulah yang saudari ketika memberi diri dibaptis. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kiranya Roh Kudus menguatkan saudari dan untuk meninggalkan manusia lama dan senantiasa tinggal di dalam rahmat-Nya, dan saudari setia sampai akhir sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 402, 1 dan 2. Selamat agar janganku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka
kedua saudari dipersilakan untuk berdiri. Saudari Dia Ayu Andani dan Murni Rahayu, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke sorga. Firman-Nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada saudari di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan segenap hatimu. Apakah saudara-saudari mengaku bahwa saudari adalah orang berdosa dari sejak lahir, dan juga oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawab dengan, ya, saya mengaku. Apakah saudari menyesal atas segala dosa, kejahatan, serta segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika demikian, jawablah, ya, saya menyesal. Apakah saudari mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah, ya, saya mau. Apakah saudari mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkanmu, serta hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mengaku. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah, agar saudari menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan imanmu kepada Tuhan, sama seperti orang percaya di seluruh dunia. Dimulai 1, 2, 3 ya. Bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara imani? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Jika demikian, arahkanlah hati dan segenap kehidupanmu di dalam Kristus untuk dibaptis dalam kematian dan dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dipersilakan duduk, dan kepada Bapak Sekretaris Jemaat untuk memanggil satu persatu.
kami panggilkan Dia Ayu Andini. Pembacaan Akte Baptis. Banuania Kristus Protestan. Akte Baptis nomor 021653 BPHMS BNKP _5 _3 2024. Banuania Kristus Protestan BNKP telah melaksanakan sakramen baptisan kepada Dian Ayu Andini. Tempat dan tanggal lahir Blora 9 Maret 2001. Jenis kelamin perempuan. Anak dari ayah Agus Wahyudi, ibu Sri Martu Lastri. Akta perkawinan orang tua nomor 345 tahun 2000. Tanggal baptisan 25 Agustus 2024 di Jemaat BNKP Jakarta, Resort 45 BNKP. Firman Tuhan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 24 Agustus 2024. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BPHMS BNKP, Eporus Pendeta Otorite Dagri STH MSI tertandatangani. Sekretaris Umum Pendeta Yaaman Zega STH Emin tertandatangani. Pendeta yang melayani Pendeta Adeli Laia STH. Akte Sidi nomor 01711 tahun 2024. Banuania Kristus Protestan BNKP telah melaksanakan peneguhan sidi kepada nama Dian Ayu Andini, tempat dan tanggal lahir Blora 9 Maret 2001. Jenis kelamin perempuan, nomor akte baptis 021653 tahun 2024. Anak dari ayah Agus Wahyudi, ibu Sri Marturi Lastri. Nomor akte perkawinan 345 tahun 2000. Tanggal peneguhan sidi 25 Agustus 2024 di Jemaat BNKP Jakarta, Resort 45 BNKP. Firman Tuhan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, peneguhan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 20. Dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 24 Agustus 2024. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP BPHMS BNKP, Eporus Pendeta Otorite Dagri STH Emin tertandatangani. Sekretaris Umum Pendeta Yaaman Zega STH Emin tertandatangani. Pendeta yang melayani Pendeta Adeli Laia STH. Dipersilakan kepada Diah Ayu Andini untuk berlutut, dibaptis sekaligus disidikan. Diah Ayu Andini, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Allah yang adalah sumber berkat, yang di dalam Kristus yang telah memanggil saudari, memelihara, meneguhkan dan mengokohkan engkau, serta menyucikan engkau oleh rahmat-Nya. Amin. Diah Ayu Andini, firman Tuhan dalam akta baptisanmu demikian. Sebab itu berdirilah teguh
dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dan dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Firman Tuhan dalam akta sidimu demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 10. Selamat menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah peganganmu sebagai pegangan dalam hidupmu, yaitu firman Tuhan. Silakan menghadap jemaat. Berikutnya kami panggilkan Murni Rahayu. Pembacaan akte baptisan Banuania Kristo Protestan BNKP, akte baptisan nomor 021654 tahun 2024. Banuania Kristo Protestan BNKP telah melaksanakan sakramen baptisan kepada Murni Rahayu, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Maret 1994, jenis kelamin perempuan, anak dari ayah Jarwadi almarhum, ibu Sutarmi, tanggal baptisan 25 Agustus 2024 di Jemaat BNKP Jakarta, Resor 45, dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 24 Agustus 2024. Badan Pekerjaan Harian Majelis Sinode BPHMS BNKP, Eporus Pendeta Otorite Daki STH Emin tertandatangani. Sekretaris Umum Pendeta Yaaman Zega STH Emin tertandatangani. Pendeta yang melayani Pendeta Adieli Laia STH. Berikut akte sidi. Banuania Kristo Protestan BNKP, akte sidi nomor 017119 tahun 2024. Banuania Kristo BNKP, Banuania Kristo Protestan BNKP telah melaksanakan peneguhan sidi kepada nama Murni Rahayu, tempat dan tanggal lahir Jakarta 24 Maret 1994, jenis kelamin perempuan, nomor akte baptisan 021654 tahun 2024, anak dari ayah Jarwadi almarhum, ibu Sutarmi, tanggal peneguhan sidi 25 Agustus 2024 di Jemaat BNKP Jakarta, Resor 45, dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 24 Agustus 2024. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BPHMS BNKP, Eporus Pendeta Otorite Daki STH Emin tertandatangani. Sekretaris Umum Pendeta Yaaman Zega STH Emin tertandatangani. Pendeta yang melayani Pendeta Adieli Laia STH. Silakan kepada Murni Rahayu untuk berlutut di hadapan Tuhan supaya dibaptis dan diteguhkan sidinya. Dipersilakan. Murni Rahayu, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Allah yang adalah sumber segala berkat di dalam Kristus Yesus yang telah memanggil kamu, memelihara, mengokohkan dan menguatkan engkau, serta menyucikanmu di dalam rahmat-Nya. Amin. Murni Rahayu,
firman Tuhan dalam akta baptisanmu. Oleh karena pengharapan disediakan untuk kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kolose 1 ayat 5. Firman Tuhan kepada Murni Rahayu dalam akta sidi, demikian firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Selamat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Dan inilah yang menjadi pegangan hidupmu, yaitu firman Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Silakan menghadap jemaat. Mari kita bernyanyi, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi mengikuti Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi orang yang percaya padamu. Bagi orang yang percaya padamu. Bagi orang yang percaya padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima kedua saudari kami ini menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudari-saudari kami ini, teguhkanlah imannya agar perilaku mereka memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan dia binasa, tetapi peroleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian baptisan dilanjutkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan
Sang pengasih dan penyelamat hidup kita. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita memberikan dengan sukacita, dengan menyanyikan sebuah pujian, Somuso Tede Ama. Sozo aya nanoto hayega alta dena dena somu sotede ama somu sotede inadanya ita nanota rugi sorugo nahana ngeda ta alui wangori fino soda melesa Samo berpangalah sidada pagtalani hasamo ayah somu sotede ama somu sotede inadanya ita nanotaru bisorugo nahama naleta palalini kedagera era Kona yaga peka somu sotede ama somu sotede inadanya ita nanotaru bisorugo nahama hule zanila utu baji tambai nasi sasa harada baleta ila somu no si baiwa atule ita aso aya sajangila era da somu sotede ama somu sotede inadanya ita nanotaru bisorugo nahama Wasa somu sotede ama somu sotede inadanya ita nanotaru bisorugo nahama Tuhan toda fa erege de da patare da fe funa no mate ita somu sotede ama somu sotede inadanya ita nanotaru bisorugo nahama. Mari kita berdiri bersama-sama. Marilah menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Tuhan inilah persembahan.
surga, selamat pagi. Kembali menyebut dan memanggil nama Bapa atas anugerah dan kebaikan-Mu kepada kami pada pagi hari ini dan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di rumah-Mu. Bapa dalam surga, selama 7 hari Engkau telah menolong kami dan menjaga kami dalam kegiatan kami sehari-hari, baik kesehatan kami, baik juga berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah berpaling dari kami. Untuk itu, sebagian dari berkat-Mu kami kumpulkan untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Kami mohon kepada-Mu Bapa, terimalah. Dan kami juga berdoa kepada pihak-pihak yang mengelola berkat ini supaya dijaga dengan baik untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu di dunia ini. Bapa dalam surga, terimalah persembahan doa kami ini dan terimalah berkat yang sedikit ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian melalui Kordan Volka Group yang dibawakan oleh Komisi Bapak.
Puji Tuhan, kiranya pujian yang telah dinaikkan kepada Tuhan menjadi berkat untuk kita semuanya. Karena hanya kebahagiaan yang sejati itu kita dapatkan dari Tuhan saja. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa menguatkan dan memberikan kita kemampuan melawan setiap tantangan iman ini selain Tuhan saja. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian dengan syukur karena kehadiran Allah yang selalu hadir dalam hati kita. Katakan sama-sama, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Sekali lagi katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu, bersyukur atas segala berkat dan pertolongan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai aktivitas kami, dan berbagai beban dan pergumulan juga, kami boleh melewatinya bersama dengan pimpinan Tuhan. Dan hari ini kami ada di sini, semua karena belas kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sebagai makanan rohani kami. Urapi kami
Berikan hikmat kepada seluruh umat-Mu. Bukakan hati dan pikiran, supaya boleh mengerti apa kehendak Tuhan yang hendak Engkau sampaikan. Dan hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak punya apa-apa ini, Engkau urapi dan berikan hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya mengajak kita ini untuk membaca secara responsoria. Saya membaca ayat genap dan Bapak Ibu membaca ayat ganjil ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Gimana, ada sukacita? Kemarin waktu latihan Bapak Ibu, Bapak Mabelva bilang, Pak Pendeta, ini keterlaluan kalau tidak kuat lagi jemaat dengan nyanyian kita ini ya Pak. Karena nyanyi kita tadi itu memberi kekuatan. Semakin kuat Bapak Ibu dengan nyanyian tadi, kuat enggak? Enggak serentak, berarti ragu-ragu. Kuat enggak menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini? Ada amin? Bapak Ibu yang terkasih, tema kita memang hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Kalau kita pikir-pikir ini kuat ini seperti apa ya? Kuat karena fisiknya kah? Atau kuat seperti apa? Nah Bapak Ibu yang terkasih, kuat itu bisa kita baca atau kita bisa lihat nanti dalam kamus. Kuat itu adalah tahan lama. Ya. Jadi kalau tidak tahan lama itu tidak kuat Bapak Ibu. Tahan lama, tahan dalam segala sesuatu,
Itu namanya kuat. Tidak mudah goyah. Tetap kokoh. Itu kuat. Ya. Berkualitas. Ya, kalau tidak berkualitas berarti tidak kuat, Bapak Ibu. Ya. Bisa diandalkan dan mampu. Bapak Ibu yang terkasih, ini kata-kata ini punya pengertian yang sangat dalam. Itu makanya saya kasih gambar seperti pohon yang punya akar yang kuat di dalam. Sehingga apapun angin yang melanda, yang menghadapi, yang dihadapinya itu tidak mudah tumbang. Kenapa? Karena dia punya akar dan dia kokoh, dia kuat. Dan itu yang dimaksud dengan kuat. Dalam bahasa Nias, Bapak Ibu, abelu. Dan ini lalawa abelu, kalau abelu ada giluhan abelu, berarti tula ilawa musuhnya. Abelu. Jangan sampai dia yang dikalahkan, tapi abelu ia babu lawa fefu ngawale nudu. Itu abelu. Itu kuat. Aro. Ya. Jadi kalau misalnya bangunan ini tidak bagus, fondasinya dibangun asal-asalan, ya semuanya tidak baik konstruksinya, maka lamanya tak le aro. Dan biasanya nale aro bale ara. Ya. Jadi kalau le aro bale ara beda adu. Ya. Itu namanya kuat. Abe. Ya di te anga abe bagelemu we. Mafaguru ami dani wa wena abe itani wa nama dafaditano milu harmi. Faguru. Ya. Mege urongo, saya dengar khotbah juga tadi pagi di gereja Hosiana. Dibilang Pak Pendeta Avolo, dibilangnya soba kedar ibu. Ya di nia sini lau kuna itu lobalangi fangabelura. Elhai. Elohim. Ba abelu itu betul. To bali elemu rada. Bana no sokor rada ba. La tete zuba manabur. Urabelo ira. Tengah tahu makasunia dah. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari. AB adalah ada kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya untuk melawan berbagai musuh. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita perlu kuat di dalam Tuhan? Kenapa? Itu menjadi persoalan dan itulah yang diuraikan di dalam firman Tuhan tadi. Kenapa harus kuat di dalam Tuhan? Seperti yang disampaikan oleh Paulus di tengah-tengah jemaat di Efesus ini. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Kenapa? Ternyata Bapak Ibu yang terkasih, karena di dunia ini dan juga dulu di Efesus itu ada banyak godaan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kalau kita baca, Efesus itu adalah kota besar. Jadi nomor 2 kota besar dari Roma. Dulu. Sekarang Efesus itu berada di mana? Di Turki. Saya nggak pernah ke sana, tapi ada yang pernah. Mungkin Bapak Mayemi pernah ya. Saya lihat fotonya kemarin. Dia pernah ke sana. Atau siapa yang ke Israel sana lah. Timur Tengah lah. Ya. Jadi di kota Efesus ini banyak godaan Bapak Ibu. Ada namanya di situ ya Artemis. Ada kepercayaan kepada dewa kesuburan. Dan kuil-kuil mereka di sana bisa diperbolehkan melakukan hubungan seksual di kuil-kuil mereka. Itu luar biasa godaannya.
Dan yang namanya karena daerah yang sudah maju seperti kota Jakarta ini Bapak Ibu, ada banyak godaan. Phải kita bisa aiso godaan. Phải kita inong siga-siga dauli. Ay salo. Baga dauli. Godaan itu. Kalau tidak kuat di dalam Tuhan, bisa terjerumus. Dan itu makanya Paulus mengatakan kuatlah di dalam Tuhan. Kalau tidak kuat di dalam Tuhan, maka engkau akan terjerumus. Kalau kita baca tadi Bapak Ibu, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Orang yang kuat di dalam Tuhan tidak mudah tergoda. Kalau kita baca dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya ambil contoh satu aja, yaitu Yusuf. Tahu Yusuf? Wah, Yusuf itu dia digoda siapa? Digoda oleh si Potifar Bapak Ibu. Ya, digoda. Karena memang Yusuf ini memang ganteng lah. Agak kekar badannya, ya kan? Makanya hati-hati sama orang ganteng. Banyak godaannya. Hati-hati sama orang cantik. Banyak godaannya. Ya. Potifar terus menggoda ya siapa? Si Yusuf. Terus digodanya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tergoda enggak Yusuf? Tidak. Kenapa? Karena dia kuat di dalam Tuhan. Jadi orang yang kuat di dalam Tuhan tidak mudah tergoda. Itu makanya Paulus mengatakan kuatlah di dalam Tuhan. Apapun godaan-godaan di sekeliling kita. Banyak godaan kita Bapak Ibu. Kalau di kantor banyak godaannya. Ya. Di institusi manapun kita ada banyak godaannya. Bisa godaan ya korupsi, bisa godaan sama sesama kerja, bisa banyak godaan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kuatlah di dalam Tuhan. Apalagi pada zaman sekarang ini banyak godaan. Kita lihat saja HP Bapak Ibu, banyak godaannya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Di media sosial sekarang luar biasa godaannya. Begitu Ibu, makanya kita sebagai orang tua khawatir sama anak-anak kita ini. Karena banyak godaan di media sosial ini. Banyak sekali konten-konten yang tidak mendidik. Banyak konten-konten yang merusak moral anak-anak, yang merusak moral kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu yang sering meng-share yang agak menggoda. Ya. Hati-hati Bapak Ibu menggunakan media sosial yang mencaci maki saudaranya di media sosial. Hati-hati. Karena itu adalah godaan. Orang yang tidak kuat di dalam Tuhan itu jari-jari kita sekarang itu menjadi godaan. Hati-hati. Itu makanya hari ini dia katakan kuatlah di dalam Tuhan. Itu yang pertama, karena ada godaan makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa perlu kuat di dalam Tuhan? Ada banyak ajaran-ajaran palsu. Di sana di Efesus ada ajaran yang namanya gnostik. Ya, yang berkembang di sana seakan-akan pengetahuan itulah segala-galanya. Segala-galanya adalah rasio. Dan tidak memerlukan Tuhan lagi. Dan itu makanya Paulus mengatakan, kuatlah di dalam Tuhan. Ajaran-ajaran filsafat yang berkembang waktu itu bisa merusak, bisa merobohkan kepercayaan, bisa merobohkan keyakinan di dalam Yesus Kristus. Hanyalah orang-orang kuat di dalam Tuhan yang bisa menghadapi itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih,
Kenapa harus kita kuat di dalam Tuhan? Karena ada banyak pergumulan, ada banyak beban kehidupan, ada banyak kesulitan yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saya bertanya sama Bapak Ibu, ada enggak yang tidak punya pergumulan di antara kita ini? Tidak ada. Semua punya pergumulan. Semua punya pergumulan, semua punya beban hidup, semua punya kesulitan-kesulitan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan orang yang tidak kuat di dalam Tuhan, maka gelap matanya. Ya, bisa kehilangan arah. Bapak Ibu yang terkasih, itu makanya kalau kita lihat tadi, Paulus mengatakan supaya kita mempergunakan senjata. Senjata kita sebagai orang percaya ada. Dan itu tadi ya sudah diuraikan itu. Bapak Ibu yang terkasih, dia katakan di situ tadi, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjagalah-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan itulah yang menjadi senjata kita. Jadi Paulus itu menggunakan profil tentara Romawi. Itu makanya dia kasih seperti itu. Jadi seorang tentara Romawi kalau dia berperang maka dia punya apa? Senjata. Ya, dia punya senjata. Kalau dia tidak punya senjata maka dipastikan dia akan kalah. Dipastikan dia kalah di dalam peperangan. Dan itu makanya Paulus mengumpamakan orang percaya, orang yang telah menerima Kristus, ada senjata yang harus dimilikinya. Ya. Dan itu tidak boleh kita dikalahkan oleh dunia ini. Kalau kita punya senjata seperti yang telah kita lihat itu tadi. Ya. Ada di sana keadilan, baju jirah keadilan, perisai iman. Orang yang punya iman yang kuat dalam perjalanan kehidupannya, sekalipun banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak beban kehidupan dalam perjalanan hidupnya, dia mampu, dia bisa kuat, bisa survive dalam menjalani kehidupannya. Karena apa? Karena dia punya senjata yang luar biasa daripada Tuhan. Berkasut Injil damai sejahtera, pedang roh, ikat pinggang kebenaran, dan ketopang keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan dalam perenungan firman Tuhan ini? Yang pertama Bapak Ibu, kuat di dalam Tuhan berarti menyadarkan hidup kita sepenuhnya, menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, kuat di dalam Tuhan berarti kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai manusia, kita penuh dengan kelemahan. Kita perlu pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita hadapi. Tipu muslihat iblis luar biasa dalam perjalanan kehidupan. Ada banyak godaan-godaan yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Iblis mencoba menipu kita dengan hal-hal yang seakan-akan memberi kenikmatan dan kenyamanan. Namun itu akan membawa kita dalam
cengkeraman dosa. Tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan dan menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita bisa melewati, bahkan kita menang untuk melawan kuasa iblis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Paulus mendorong orang percaya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, ia memanggil mereka untuk setia. Ketika kita didorong untuk kuat di dalam Tuhan, itu artinya apa? Kita tetap setia kepada Tuhan. Yaitu untuk tinggal di dalam Kristus dan percaya kepada kuasa Tuhan untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Kekuatan orang percaya adalah datang dari pengalaman ketergantungan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Apa dikatakannya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, ini ayat kuat sekali ya. Itu menjadi ayat emas, ada ayat favorit dalam perjalanan hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Makna ayat ini Bapak Ibu adalah Tuhan senang menunjukkan kuasanya dalam situasi-situasi di mana kekuatan kita tidak memadai. Dan memang tidak punya apa-apa kita ini. Tidak ada kekuatan apa-apa dalam diri kita. Hanya selain kekuatan yang daripada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tetap waspada. Dan berhati-hatilah. Karena dunia sekarang ini begitu banyak godaan. Begitu banyak tipu muslihat, si jahat yang sedang mengelilingi kehidupan kita. Dimanapun kita berada, bahkan kadang-kadang di dalam gereja. Di dalam gereja pun ada godaan. Ya. Oleh karena itu kita harus waspada. Itu makanya firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya itulah yang menjadi perenungan kita, bahwa utamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena dari situ kekuatan kita dalam menjalani hidup dan melawan kuasa si jahat yang sedang mengelilingi kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ayat hafalan kita. Ya. Ayat hafalan terambil dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita sama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami diingatkan bahwa di tengah-tengah dunia ini ada banyak godaan. Di tengah-tengah dunia ini ada banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Di tengah-tengah dunia ini
Ada banyak pergumulan, kesulitan, beban hidup yang kami alami. Itu makanya Engkau mengatakan supaya kami kuat di dalam Tuhan. Kami tetap bersandar, bergantung kepada Tuhan. Karena hanya itulah yang menjadi kekuatan kami dalam melawan segala sesuatu yang akan merongrong kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hidup kami tetap setia kepada Tuhan, bahkan iman kami tetap kokoh. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi Tak Tahu Kan Hari Esok. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan itu Tuhan, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Allah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita mendengarkan pujian bagi Tuhan yang disampaikan oleh Komisi Bapak.
Kiranya pujian yang telah dinaikkan menjadi kekuatan baru bagi kita semua dan kiranya kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam, Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah, baik di gedung gereja ini maupun di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Kami juga mengucapkan selamat kepada kedua saudari-saudari yang hari ini melakukan sakramen baptisan dan peneguhan sidi, semoga semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang baru melangsungkan pernikahan. Ada saudara Roni dan Imelva, sama jemaat dan majelis jemaat kami mengucapkan selamat membentuk keluarga yang baru, dan selamat bergabung di komisi Bapak untuk Roni dan komisi perempuan untuk Imelva. Tuhan Yesus memberkati. Para pelayan ibadah Minggu 1 September 2024, pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Ibu Ina Deni Lavele. Dalam bahasa Indonesia dan para pelayan lain boleh dibaca dalam warta jemaat. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Untuk pelayan ibadah sekolah Komisi Pelayanan Anak, Minggu 1 September 2024 bisa dibaca dalam warta jemaat. Kemudian pelayanan ibadah di pos pelayanan BNKP Yogyakarta, Jemaat Jakarta, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 pukul 13 WIB. Dari Komisi Perempuan diberitahukan kembali ibadah atau PA Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024 setelah selesai ibadah di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH dan liturgos Ibu Ina Keiko Zebua. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi, diberitahukan latihan PES Parawi dilaksanakan pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024 pukul 12 sampai dengan selesai, bertempat di lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Diharapkan kepada peserta vokal grup PSP dan PSW dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 1, diberitahukan ibadah atau PA Lingkungan 1 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ibu Ina Arlen Harefa, alamat Terlampir, pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 17 WIB. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 4, diberitahukan kegiatan retreat Lingkungan 4 BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 September 2024 sampai dengan hari Minggu 8 September 2024 di Aries Biru Hotel. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa dengan tema Dalam Kristus Keluargaku Bertumbuh. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 4 dapat mengikuti kegiatan retreat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 6, diberitahukan ibadah atau PA Lingkungan 6 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Jelita Hulu, alamat Terlampir, pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10 WIB. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 6 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi.
persembahan persepuluhan disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 1 September 2024. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberitahukan kepada masing-masing komisi dan panitia perayaan hari-hari besar gerejawi supaya menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2025 kepada sekretaris jemaat batas sampai dengan akhir bulan September 2024. Laporan keuangan penerimaan Rp11.516.500, pengeluaran Rp9.364.175, saldo akhir kas per 23 Agustus 2024 Rp159.490.848.80. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun periode 19 sampai dengan 25 Agustus 2024. Panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Yahobu. Semua yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berikan pujian sebagai pengakuan iman kita dan meneguhkan perjuangan rohani kita ke depan. Penolong yang setia. Ada Yesus yang setia menolong, tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah biarkan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Yesus penolong yang Mari kita berdiri setia. bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita berdoa. Benar Tuhan, bahwanya Yesus penolong yang setia dalam perjalanan hidup kami. Sekalipun berbagai badai-badai di dunia ini yang kami hadapi, ada yang selalu menopang dan memberikan kekuatan bagi kami. Kami tidak ragu untuk melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang begitu banyak godaan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak ajaran-ajaran yang membingungkan kami. Kami hanya percaya ada Tuhan yang selalu setia menolong kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Biarlah kami semakin kuat dan kami boleh mempergunakan senjata yang daripada Tuhan itu. Sehingga kami tidak mudah dikalahkan, bahkan tidak boleh kalah kami oleh berbagai yang akan merongrong kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus mengajari kami, sehingga kami tidak hanya mendengar saja, tapi kami adalah umat-Mu yang melakukan firman-Mu, mempercayai dan meyakini firman-Mu dalam hidup kami. Saya berdoa buat seluruh umat-Mu, warga jemaat yang boleh hadir hari ini, baik yang ada di gereja ini, maupun yang ada di rumah di tempat mereka masing-masing. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin langkah mereka dalam melanjutkan perjalanan kehidupan mereka pada minggu-minggu berikutnya. Biarlah iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Jika mereka dalam kesulitan, dalam berbagai-bagai pergumulan hidup, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Saya berdoa kepada warga jemaat yang berada dalam keadaan sakit, tidak bisa bersama dan bersekutu dengan kami. Mereka ada di tempat tidur. Kami terus berdoa buat Bapak Ama Devi, Bapak Ama Iman, Bapak Ama Hans, dimanapun mereka ada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan iman yang kokoh kepadamu. Sekalipun penyakit begitu luar biasa menyerang tubuh mereka, tapi hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam menghadapi itu semua. Demikian juga saya berdoa buat saudara kami Diah Ayu Andini dan Murni Rahayu yang baru saja menerima baptisan kudus dan juga peneguhan Sidi tadi.
Biarlah Engkau menuntun mereka benar-benar menghidupi firman-Mu, benar-benar berpegang teguh pada Tuhan Yesus Juru Selamat hidup mereka itu. Sekalipun banyak hal yang mungkin mereka akan hadapi ke depan, tapi ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Saya berdoa juga buat keluarga baru, yaitu Asaroni Zendate dan Imelva Tilambanua. Tuhan berkati keluarga mereka, biarlah menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang bahagia. Demikian juga saya berdoa buat seluruh warga jemaat yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kami tidak menyebut satu persatu nama-nama mereka, tapi Tuhan telah tahu. Bila Engkau berikan kesehatan, berikan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Bukakanlah masa depan yang baik, apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Bila Tuhan yang campur tangan untuk memberikan yang terbaik dan memberkati kehidupan mereka. Demikian juga saya berdoa buat seluruh para pelayan Satuan Nekriso dan juga para pengurus komisi-komisi dan lingkungan. Tuhan berkati. Biarlah pelayanan yang boleh kami lakukan dalam minggu ini boleh berjalan dengan lancar dan menjadi kemuliaan Tuhan. Seluruh para pelayan Kau persiapkan ya Tuhan, supaya mereka boleh melakukan pelayanan ini, boleh menjadi berkat bagi jemaat, semakin kokoh dan semakin berakar di dalam Tuhan, dan tentu boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan program pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta, Tuhan berkati. Demikian juga saya berdoa buat Resor 45, Tuhan berkati para pelayan. Dan juga saya berdoa buat pelayanan di tingkat sinodal, BPHMS, Tuhan berkati. Terlebih pelaksanaan sidang sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus ini sampai tanggal 1 September. Tuhan yang memberkati, Engkau berkati seluruh para panitia, para peserta sidang sinode dari daerah-daerah. Tuhan yang melindungi dan Tuhan menghantarkan mereka di tempat persidangan dan boleh pulang nanti oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dan apapun rangkaian persidangan boleh berjalan dengan lancar untuk kemajuan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah pelayanan BNKP secara keseluruhan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami. Sekarang dalam situasi politik yang sedang memanas, kami serahkan ke dalam tangan-Mu negara kami. Beri kedamaian, Engkau jaga, Engkau jauhkan dari segala konflik, Engkau jauhkan dari segala perpecahan. Siapapun yang akan menjadi kepala-kepala daerah ke depan ini, Tuhan yang menolong. Biarlah Engkau boleh menentukan dan Engkau boleh membisikkannya di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh memilih apa yang terbaik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, saya berdoa buat pemerintahan, aparat keamanan kami, Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Inilah doa kami naikkan di hadapan Tuhan. Persembahan yang telah dikumpulkan Engkau berkati, Engkau terima, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada seluruh umat-Mu, dan boleh menjadi alat-Mu dalam pengembangan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Kami pulang ke rumah masing-masing, dan mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang boleh kami lakukan setelah ibadah ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami. Seluruh para pelayan hari ini yang telah melayani Tuhan, Engkau berkati, biarlah mereka tetap semangat dan semakin giat dalam pelayanan yang telah Engkau berikan tanggung jawab bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Yahobu, Shalom. Tuhan memberkati kita semua.